Pastor, terima kasih. Terima kasih. Oke. Melihat dari latar belakang keadaan sekarang yang penuh dengan kecemasan, ketakutan, kematian ada di mana-mana, orang yang terjangkit, orang banyak depresi, saya mau mengajak kita lihat Injil Markus. Injil Markus, Injil yang tadi di pendahuluan saya katakan, Injil yang terpendek di antara 4 Injil yang ada. Hanya 16 pasal dibandingkan 28 pasal milik Matius, 24 pasal milik Lukas, dan 21 pasal milik Yohanes. Markus, Injil yang sederhana, Injil yang pendek. Injil Markus adalah Injil sinoptik. Setelah Injil Matius sebelum Lukas, Injil pertama yang ditulis dari keempat Injil. Walaupun ini Injil terpendek, walaupun dia adalah Injil kedua dari urut-urutan kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru, tetapi Injil Markus ini bagi banyak ahli ataupun peneliti Alkitab, mereka mengatakan bahwa Injil Markus ini adalah Injil yang pertama kali ditulis dibanding Injil yang lain. Markus adalah Injil pertama yang ditulis dibandingkan Injil yang lain. Secara garis besar, Injil Markus ini banyak mencatat perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Baik pengajarannya maupun tanda-tanda heran, mujizat. Dan kemudian yang kedua, sebentar kita akan lihat respon orang atas apa yang Yesus lakukan dalam dua hal ini. Di dalam pengajaran dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Ada dua respon paling tidak di dalam Injil Markus dicatat. Paling tidak ada 20 kurang lebih tanda ajaib, hal-hal yang luar biasa yang dibuat oleh Yesus, tapi kita tidak akan lihat semuanya itu. Ada dua respon. Pertama, orang-orang yang mendengar itu merespon dengan hal-hal yang luar biasa. Kita akan lihat itu. Dan yang kedua, respon positif. Yang kedua, respon negatif. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para imam, memberikan respon negatif, bahkan mereka merencanakan membunuh Yesus pada saat dia melakukan pekerjaan yang luar biasa ini. Itu sumbernya kalau kita bisa baca di dalam Andrews Bible Study, itu ada. Kemudian, Injil Markus ini ditulis kira-kira tahun 60-an. Jadi awal abad pertama, itu sekitar tahun 63 sampai 64. Itu saat Nero dari Roma berkuasa dan memulai penganiayaannya. Jadi buku Markus ini, Injil Markus ini muncul di tengah-tengah kegaduhan, baik kegaduhan politik maupun kegaduhan rohani. Kegaduhan politik itu begini, teman-teman. Roma makin mencengkeram orang-orang Yahudi, bahkan orang Yahudi dan Yunani pada saat itu memiliki satu keterikatan yang tidak dapat memiliki satu hubungan yang tidak dapat terikat. Mereka membedakan mana orang Yahudi dan bukan Yahudi. Orang Roma menaruh kekuatan mereka di sana. Dan keadaan di dalam situasi di awal permulaan abad pertama, tahun 63 sampai 64 ini, itu adalah keadaan yang mencekam bagi kehidupan Kristen. Lebih khususnya orang Kristen setelah periode Yesus. Ini perkembangan para rasul. Apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen pada saat itu? Orang-orang Kristen pada saat itu, dari seorang sejarawan Yahudi bernama Cornelius Tacitus, di dalam bukunya di Annal 15:4, yang diterjemahkan atau dialihbahasakan dan dijelaskan kembali oleh Alfred John Church dan yang lain, dia katakan seperti ini, orang Kristen itu covered with the skins of beast, katanya. Dan apa yang lihat keadaannya mereka itu dipaku, jadi binatang, kulit-kulit binatang ditempelkan ataupun ditaruh di tubuh manusia itu, dan anjing datang bergerombolan memakan daging yang melekat di dalam tubuh manusia itu. Dan apa yang terjadi? Sudah pasti tubuh manusia itu ikut. Manusia dalam hal ini orang Kristen. Mereka dianiaya, dibakar. Mereka disuruh untuk menyembah kaisar. Inilah keadaan orang-orang Kristen pada saat itu, pada saat di mana Injil Markus ini muncul. Dan perlu kita lihat hal yang menakjubkan lain pada masa Injil Markus ini muncul adalah penulisnya. Penulisnya bernama Markus atau juga disebut Yohanes Markus. Dia ini bukanlah murid Yesus secara langsung. Markus itu bukan dibandingkan Lewi, John, atau Petrus, dia tidak menjadi murid Yesus secara langsung. Tetapi dia itu merupakan nanti belakangan ditobatkan dan
dia menjadi seorang apa yang disebut asisten dari Rasul Paulus. Markus penulis ini. Oleh karena itu dia menulis buku Injil Markus, Injil Markus ini karena dia mendapat informasi banyak dari Petrus. Ini pendeta sedang membagikan informasi tentang Markus. Jadi Injil Markus ini muncul pertama kali dibanding Injil yang lain. Kemunculan Injil Markus ini di tengah-tengah wabah kematian yang ada terhadap orang Kristen. Penganiayaan, pembunuhan, dipaksa untuk menyembah kaisar, dipaksa untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Dan Markus ini sebagai penulis Injil Markus memiliki keistimewaan. Dia bersama dengan ibunya tinggal di Yerusalem, pusat peribadatan penyembahan orang Yahudi pada saat itu. Dan keluarga dari Markus ini adalah keluarga yang boleh dibilang sangat rohani sekali. Dan bukan hanya sekedar rohani, mereka adalah keluarga yang memberikan tempat tinggal mereka itu untuk dijadikan tempat berkumpul. Ada fakta yang menarik yang dapat kita temukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12. Ini mau menggambarkan tentang Markus dan keluarganya. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia, ini Petrus. Ini kalau kita baca dalam cerita di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, ini Yakobus meninggal, Petrus itu dilepaskan dari penjara, dan dilanjutkan ceritanya. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria. Maria siapa? Maria ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Markus yang mana ini? Ini Markus yang menulis Injil Markus. Banyak orang berkata, para sejarawan Alkitab ataupun peneliti Alkitab katakan, dia menulis Injil Markus ini pada awal-awal, pada tahun 60-an, karena mendapat informasi dari Petrus. Karena Petrus banyak waktu dengan keluarga mereka. Dan Markus juga ini merupakan bagian dari perjalanan misi pertama dari Saulus, atau yang berubah menjadi nama Paulus dan Barnabas. Kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 yang tadi sama. Kisah pasal 12, ini tidak ada di slide, ini hanya informasi tambahan. Ayat 25 kita perhatikan. Supaya kita bisa lihat, dari latar belakang ini kita bisa melihat Injil Markus itu seperti apa. Pasal 12 ayat 25. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Ini waktu mereka melakukan perjalanan misi pertama. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi lihat peran Markus. Kalau Injil Yohanes ditulis oleh Yohanes, kita lihat latar belakangnya. Sekarang Markus kita lihat, dia melihat sesuatu yang luar biasa, yang menakjubkan yang akan kita lihat. Apa yang menakjubkan dari Markus? Itu sebagai informasi tadi kita sudah lihat bahwa Injil Markus ini muncul pada tahun-tahun awal di mana Kristen itu penuh dengan penderitaan, penganiayaan, masalah hidup dan mati pada saat itu. Sedikit-sedikit mengaku Kristen dibunuh, disalibkan, digigit, dihabisi dengan binatang-binatang. Salah satunya itu adalah binatang anjing dan yang lain. Markus muncul. Dan ketika Markus menulis Injil ini, yang bagi saya pribadi menakjubkan, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa dari Injil Markus. Ada banyak, tapi hanya beberapa. Masih dari pendahuluan Injil Markus, seorang yang namanya Kelly DeWall, seorang pendeta di Australia, dia menulis di dalam judulnya Amazing Jesus, dia katakan seperti ini. During this time of suffering and trial, pada masa itu, Mark uses different Greek words. Selama masa penderitaan dan ujian ini, Markus menggunakan kata Yunani yang diterjemahkan sebagai kagum, heran, dan takjub.
Jadi di masa-masa buruk ini, di masa penuh dengan kematian ini, di masa penuh dengan penganiayaan ini, Injil Markus muncul. Ingat, Markus adalah Injil pertama dibanding Injil yang lain. Pada saat dia muncul dengan kata-kata yang great begitu. Marvel, astonished katanya, amazement, amazed. Kita akan temukan kata-kata ini kalau kita belajar Injil Markus. Banyak sekali di dalam Injil Markus kata-kata seperti ini. Yang tidak sebanyak Injil Matius, Lukas, dan Yohanes. Inilah hal yang, dan nanti sebentar kita lihat aplikasinya. Markus banyak menekankan hal-hal yang ajaib. Hal-hal yang membuat orang takjub, kagum, dan heran. Dan keheranan itu terjadi oleh karena apa yang Yesus lakukan. Keheranan itu, keheranan, kekaguman itu, rasa takjub itu muncul oleh karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada banyak pendeta hanya akan memberikan beberapa. Mari kita lihat hal yang amazing yang membuat Injil Markus itu amazing. Takjub, menakjubkan. Itu karena Yesus. Injil Markus itu melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau kita mungkin kalau saya hidup pada zaman tahun 60, bukan 1960, tahun 60-an, mungkin saya akan menulis kalau saya mau menyaksikan, mungkin saya menulis hal-hal yang surat itu penuh dengan kejelekan, penganiayaan, hal-hal yang negatif. Tetapi gantinya seperti itu, coba kita lihat hal-hal yang menarik, yang menakjubkan, yang ditulis oleh Markus. Yang pertama, Markus menulis hal yang menakjubkan tentang Yesus. Markus menulis hal-hal yang amazing, hal-hal yang membuat keheranan yang sangat dari apa yang dibuat oleh Yesus. Ini yang tidak ditemukan, kita tidak akan temukan di dalam Injil yang lain, sebanyak Injil Markus. Pertama, Markus pasal 1, ayatnya yang ke-21, sampai ayat yang ke-27. Kita tahu cerita ini. Ini ketika Yesus pada hari Sabat, berada di Kapernaum, di rumah ibadah. Yesus diangkat, lihat pembukaan Injil Markus. Dia sudah membuat hal-hal yang menakjubkan, yang dicatat oleh Markus. Apa itu? Ayat 21. Mereka tiba di Kapernaum setelah Yesus memilih 12 murid-murid yang pertama. Minta maaf. Ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Oke, kita lihat hal pertama yang ditulis oleh Markus tentang hal yang menakjubkan yang dibuat oleh Yesus. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Coba kita lihat. Mereka semua takjub. Jadi kata yang dipakai di sana, mohon maaf, ada kata-kata yang ditemukan yang menunjukkan takjub itu, keheranan itu. Ekseplesonto. Kata ini tidak banyak digunakan oleh Injil yang lain. Mereka semua takjub. Ekseplesonto itu menunjukkan, wah ini pengajaran ini luar biasa, orang yang ngomong ini luar biasa. Belum pernah kami dengar. Seolah-olah seperti itu. Belum pernah kami dengar perkataan yang berkuasa seperti ini. Itu di dalam ayatnya yang ke-22, ayat 21, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Ayat 22, respon orang. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi perkataan Yesus, ajaran Yesus, itu yang membuat orang-orang takjub yang dicatat oleh Markus. Teman-teman orang muda Pat dan Salemba dan Taman Harapan. Kita lihat penjelasan yang diberikan oleh Markus, hal yang menakjubkan yang ditulis oleh Markus adalah Yesus itu menakjubkan pada saat dia mengajar, pada saat dia berbicara. Mereka semua takjub pada ayatnya yang selanjutnya akan kita lihat. Ayatnya yang dari Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-27. Dalam satu
fasal. Kita akan lihat takjub. Yesus itu takjub di dalam apa katanya tadi? Di dalam apa yang dia katakan. Pengajarannya, firman Tuhannya, kata-katanya menakjubkan bagi orang. Ayat 27. Mereka semua takjub. Coba lihat dalam satu pasal, ayat-ayat awal, Markus gantinya dia menceritakan tentang penganiayaan. Dia menceritakan tentang hal yang menakjubkan. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Ini setelah dia mengusir roh jahat ya. Nanti sebentar kita akan lihat pada poin yang kedua. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. See? Mereka belum pernah melihat orang berbicara seperti ini. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Teman-teman orang muda, ini yang terjadi yang luar biasa yang menakjubkan dari Injil Markus. Yaitu adalah Yesus yang menakjubkan di dalam perkataannya. Kita akan langsung masuk pada aplikasi. Di masa pandemik seperti ini, teman-teman, kita perlu mengeluarkan kata-kata yang berkuasa untuk menguatkan dan memberi pengharapan. Kalau kita tahu lagi ada orang cemas, khawatir, penuh dengan ketakutan di masa-masa seperti ini, kita jangan tambah penderitaan mereka dengan kata-kata yang tidak mendatangkan kekuatan. Mari kita saling menguatkan, memberikan kata-kata yang membangun. Di masa pandemik yang ada seperti ini, kita perlu jadi orang muda, orang Kristen yang menakjubkan, yang membuat heran bangsa-bangsa, yang membuat heran orang-orang di sekitar kita. Luar biasa ya kamu. Di masa-masa seperti ini pun masih tetap mau membicarakan tentang kebenaran. Lihat, di masa pandemi ini tidak sedikit hoaks itu berseliweran. Banyak cerita-cerita yang tidak benar yang bersebaran kemana-mana. Kita perlu menceritakan kebenaran. Kita perlu menceritakan, memberikan penguatan, kekuatan kepada yang lain, memberikan pengharapan. Apa yang perlu kita ceritakan? Apa yang perlu kita ceritakan? Firman Tuhan. Yang perlu kita ceritakan adalah firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus katakan? Itu yang perlu kita ceritakan di masa-masa seperti ini. Kita sebagai orang muda, kita bisa melakukan hal-hal yang menakjubkan saat ini, yaitu menceritakan kebenaran, menceritakan pengharapan. Hendaklah kita semua saling menguatkan sebagaimana Kristus, dan itu yang dilihat oleh Markus. Injil Markus itu menakjubkan karena dia melihat Yesus memberikan kekuatan, menakjubkan. Yang kedua, Yesus itu menakjubkan dalam kuasanya. Yesus itu menakjubkan dalam kuasanya. Sebelum kita lihat Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, kita lihat tidak ada di slide. Kita lihat Markus pasal 1 kembali tadi. Ayatnya yang ke-23 kita lihat. Yesus itu menakjubkan di dalam power-nya, di dalam otoritas, di dalam kuasanya. Ayatnya yang ke-23. Masih dalam frame atau gambaran Yesus ada di Ka'bah, di sinagog, di tempat ibadah pada hari Sabat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Kita lihat kata-kata ini. Ayatnya yang ke-25. Kita lihat Yesus itu penuh kuasa. Ayatnya yang ke-25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Yesus itu punya kuasa. Yesus itu, kenapa dia bisa kata-katanya itu membuat orang takjub? Karena dia itu memiliki kuasa. Jadi perkataan itu perkataan yang berkuasa. Perkataan itu perkataan yang jadi gimana ya, mau menggambarkan gini. Seorang yang memiliki kuasa itu pasti akan diketahui dan pasti akan diikuti. Orang akan dibandingkan misalnya, kalau sekarang ada pendeta Hizki, ada
Pendeta Randy. Orang Taman Harapan akan lebih dengar Pendeta Randy. Karena dia punya kuasa sebagai gembala di sana. Sebaliknya, orang akan lebih mendengar Pendeta Yeski di Salemba saat ini. Karena ada pengembalaan di sana. Jadi mau menggambarkan bahwa kalau kita punya power, kita punya kuasa yang bergerak di dalam kita, perkataan kita pun itu akan memberikan dampak. Yesus menakjubkan dalam kuasanya. Dia bisa mengusir roh jahat karena dia berkuasa atasnya. Yang kedua, Yesus menakjubkan di dalam kuasanya itu, di dalam Markus pasal 2, ayat 1-12. Kita tahu ceritanya, ada 4 orang membawa teman mereka yang lumpuh, dan ayat 5 muncul. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Ini ada teologi basisnya, tapi kita tidak akan lihat itu. Coba perhatikan teman-teman. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Apa yang kita mau lihat dari ayat ini? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mari kita pergi lebih sedikit jauh ke ayat ini. Seringkali kita mendapatkan kelepasan dari kesusahan kita oleh karena iman orang lain. Oleh karena usaha orang lain. Oleh karena peran orang lain. Kita lihat, Yesus lihat teman-temannya, lihat 4 orang, tetapi yang dia omongin itu kepada orang yang sakit lumpuh itu. Lihat, kamu sudah diampuni. Itu kenapa? Karena ada orang yang memiliki power, memiliki kuasa, membawa teman mereka yang lumpuh ini, mereka punya kekuatan, dan membawa orang ini, dan akibatnya, Yesus katakan, anakku dosamu sudah diampuni. Jadi ada orang-orang yang sehat pada saat itu, punya kemampuan, mereka punya power, mereka bawa teman mereka, dan Yesus juga punya power untuk mengampuni dosa. Dan melihat peristiwa ini, ayatnya yang ke-12. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sebelumnya Yesus katakan ini, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka takjub. Amazed katanya. Lalu memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Teman-teman orang muda, kalau kita punya kuasa, kita punya power, kita punya kelebihan di masa pandemik seperti ini, kita perlu melakukan itu. Apa itu? Kita lihat orang yang perlu bantuan kita, kebutuhan kita. Jangan kita hanya sekedar omongin. Tadi, Yesus bukan hanya sekedar berkuasa di dalam perkataan. Yesus bukan hanya sekedar mengajar, berkhotbah, sampai orang takjub dengan khotbah, seminar. Tetapi pada poin yang kedua, Yesus itu menakjubkan, yang ditulis oleh Injil Markus adalah, Injil Markus itu menakjubkan, menceritakan bahwa Yesus juga menunjukkan kebutuhan orang lain dapat dipenuhi. Jadi bukan hanya sekedar berkhotbah, tetapi Yesus katakan, berdiri, bangunlah, berdirilah, angkatlah tempat tidurmu. Jadi kalau kita punya kuasa, kita berkelebihan dibanding teman yang lain di masa pandemik seperti ini, kita perlu untuk menunjukkan bahwa kita care kepada mereka, kita peduli kepada mereka. Itu hal-hal yang menakjubkan yang perlu ada di masa pandemik seperti ini. Wah, luar biasa ya. Di masa-masa seperti ini pun ada orang-orang baik yang bermunculan. Yang selama ini mungkin nggak baik ya, nggak tahu. Tapi kita lihat, poin yang pertama, jadi bukan hanya sekedar berkata-kata. Yesus itu bukan hanya sekedar berkata-kata, lip service, omong doang. Tetapi Yesus yang dicatat oleh Injil Markus sampai menakjubkan, dia peduli dengan kebutuhan orang. Orang yang datang itu, dibawa teman-temannya, perlu untuk disembuhkan. Di masa pandemik seperti sekarang ini, teman-teman, umat Tuhan, tidak cukup hanya mengatakan firman Tuhan. Coba hitung kita teman-teman di PAD dan di SIA. Berapa banyak Bible study group yang kita ikut online? Berapa banyak?
Bahkan ada satu kalau hari Sabat itu bisa dari pagi sampai malam kita online terus dengan Bible Study Group. Bahkan ada beberapa orang yang pendeta lihat setiap hari ikut Bible Study, ikut pengajaran-pengajaran Alkitab. Tetapi itu penting. Ada hal penting yang lain yang harus kita lakukan. Kita perlu memenuhi menjadi alat Tuhan, melihat orang lain yang membutuhkan. Jadi bukan hanya sekedar berkhotbah, Bible study. Kita perlu melakukan, dan itu sudah dilakukan. Pendeta sudah mendengar banyak, kita sudah menyaksikan banyak. PA Taman Harapan dan PA Salemba melakukan tahun lalu, PA Taman Harapan ke daerah, pendeta lupa kemana ya, kalau Salemba kalau tidak salah mereka ke Jawa Tengah. Harusnya tahun ini juga ada dilakukan bulan April atau Mei kemarin, tapi itu tidak terjadi karena pandemik. Nah, kita perlu melihat itu. Jadi bukan hanya sekedar berkhotbah, mengajar. Wah, luar biasa khotbahnya, luar biasa pengajarannya. Tapi ada orang yang membutuhkan dicuekin. Itu hal yang menakjubkan yang ditulis oleh Injil Markus. Kita lihat Yesus lewat hambanya Ellen G. White katakan, dengan berjiwa sosial dan mendekati orang-orang, engkau dapat mengubah arah pemikiran mereka lebih cepat dibanding dengan pembicaraan yang paling fasih. Coba lihat, kalau kita mau meyakinkan orang berubah pemikiran, artinya mau ikut Tuhan, khotbah atau pembicaraan paling fasih pun kalah, dalam kutipan ini, dibanding mendekati orang. Ya sekarang gimana mendekati pendeta? Physical distancing. Ya kita care. Kita tunjukkan kepada teman-teman, kepada orang-orang yang kita tahu membutuhkan. Apa yang perlu. Dengan berjiwa sosial dan mendekati orang-orang, engkau dapat mengubah arah pemikiran mereka lebih cepat dibanding dengan pembicaraan yang paling fasih. Mau khotbah sehebat apapun, kalau tidak ada pendekatan-pendekatan sosial seperti ini, kita tidak akan pernah tahu kebutuhan orang. Pendeta, sehebat apapun dia di depan mimbar, di depan jemaat berkhotbah, tetapi dia tidak melakukan hubungan sosial, pendekatan dengan anggota jemaat, dia tidak akan pernah mengetahui kebutuhan anggota jemaat itu. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus mengetahui kebutuhan orang ini. Makanya dia bilang, bangunlah, berdirilah, angkatlah tilammu, angkatlah tempat tidurmu, dan berjalanlah. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yesus itu menakjubkan, dicatat oleh Injil Markus dalam pengorbanannya. Di dalam Markus pasal 8, ayat 27 mulai, atau seluruh pasal 8 sampai pasal 10, bagi banyak orang, Injil Markus pasal 8 ayat 20 sampai 10:52 itu sebagai urat nadi dari teologi di dalam Injil ini. Jadi sentral, boleh dibilang pusat dari pekabaran yang ada di dalam Injil Markus. Itu ada di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai 10 ayatnya yang ke-52. Kenapa? Karena di sana kita melihat cerita tentang akhir dari hidup Yesus. Seorang yang bernama John Bartunek, dia katakan, perjalanan ini ke Yerusalem, perjalanan terakhir Yesus mengunjungi Yerusalem, adalah perjalanan yang melewati batu-batu besar, tajam, dan menyakitkan. Tetapi Yesus mau melewati semuanya itu. Yesus dan murid-muridnya, Markus pasal 10 ayat 32, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, kemudian Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas. Coba perhatikan kata cemas ini. Kalau kita pergi kepada bahasa Inggris, and they were in the way going up to Jerusalem. Okay? And Jesus went before them. Pertama, kalau pendeta mau bertanya kepada kita yang ada di sini. Ini perjalanan terakhir ke Jerusalem ini Yesus untuk apa? Kita tahu ceritanya. Yesus hendak pergi menghadapi his agony, penderitaannya. Ini orang mau menghadapi kematian. Orang mau menghadapi penganiayaan. Menghadapi kesusahan. Tetapi perhatikan, Yesus berjalan di depan. Kenapa Yesus, kalau orang mau menghadapi kematian, takut-takut. Takut untuk berada di depan.
And Jesus went before them, katanya. Yesus berjalan di depan atau mendahului mereka. And they were amazed. Ini orang dan murid-murid merasa cemas. Kalau kata merasa cemas agak kurang, artinya dibandingkan bahasa Inggris yang kata and they were amazed. Dan murid-murid ini kagum, takjub. Kenapa? Karena dia sedang berjalan pada, walaupun mereka belum mengerti sepenuhnya bahwa Yesus itu akan menderita, tetapi Yesus berjalan di depan mereka dengan ketenangan. Murid-murid kan kita seperti ini kan, ini orang ini luar biasa ya, dia akan menghadapi kesusahan, dia akan menghadapi bencana, dia akan menghadapi masalah. Seperti orang yang mau menghadapi hukum, bermasalah dengan hukum, pergi ke court atau ruang pengadilan, tetapi dia datang dengan gagah. Dia berjalan dengan gagah. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena Yesus bukan hanya sekedar berkhotbah, mengajar. Yesus bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan orang, tetapi Yesus juga mau berkorban. Di masa pandemik seperti ini, teman-teman, kita perlu untuk tetap tenang. Tenang. Dan kita siap berkorban untuk kepentingan orang lain. Itu yang dilakukan oleh Yesus. Yang dicatat oleh Markus yang menjadi hal yang menakjubkan. Di masa orang-orang Kristen pada saat itu sedang dianiaya, hendak dibunuh, penganiayaan datang silih berganti terhadap orang Kristen, Markus muncul dengan pekabaran yang menenangkan. Dia mengangkat Yesus yang menakjubkan di dalam perkataannya. Dia mengangkat Yesus yang menakjubkan di dalam kuasa sampai dia berbicara. Memenuhi kebutuhan. Dan Yesus menakjubkan di dalam pengorbanannya seperti yang diceritakan oleh Injil Markus. Mungkin sekarang kita ini sedang ada di dalam kecemasan. Kita sedang ada di dalam ketakutan, kekhawatiran. Seperti tadi kesaksian, saya tersentuh dengan kesaksian dari Veronica. Berat untuk mengampuni, memaafkan. Dan Yesus pun mengakui itu sangat berat untuk mengampuni. Di masa-masa seperti ini tetap kita tenang. Kita mungkin saat ini sedang ada di dalam kesusahan, kita sedang ada di dalam masalah-masalah yang mungkin kita tidak dapat hadapi, tidak dapat selesaikan. Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan itu, tapi kita punya Tuhan yang menakjubkan. Ketika ketidakpastian, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran sedang melanda kita di situasi seperti ini, hanya Yesus yang dapat kita andalkan. Karena dia dapat melakukan yang ajaib, menakjubkan dan luar biasa. Sebagai informasi tadi, Markus muncul di tengah-tengah kesusahan. Kita perlu muncul di tengah-tengah kesusahan. Seperti Yesus, Injil Markus adalah Injil yang menakjubkan. Karena mencatat cerita-cerita yang menakjubkan. Kita juga perlu untuk dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, walaupun kita susah, walaupun kita ada masalah, kita yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, perlu untuk berusaha membuat hal-hal yang membuat orang heran. Kalau kita sedang ada dalam kesusahan, saya teringat satu lagu, lirik lagu, Tears are a language. Ya. Lagu, nanti sebentar kita lihat, kata-katanya kurang, bagus sekali kata-katanya. Saya senang sekali lagu ini. Often you wonder why tears come into your eyes. Katanya. Seringkali kadang-kadang kita kaget, kita kagum kenapa air mata tiba-tiba sudah ada menetes di mata kita. Dan kesusahan atau beban itu kelihatannya lebih berat dibanding yang dapat kita tanggung. But God is standing near. He sees your falling tears. Tapi Tuhan berdiri dekat. Dia melihat air mata. Karena air mata adalah bahasa yang Tuhan mengerti. Bagian refrainnya, Tuhan melihat air mata dari jiwa yang hancur. Tuhan melihat air matamu and hears them when they fall. Perhatikan, sakit
Saking ajaibnya Yesus itu, saking menakjubkannya Yesus itu. And hears them when they fall. Air mata yang jatuh itu pun dapat didengarnya. God weeps along with man, and he takes him by the hand. Tears are a language God understand. Teman-teman, di masa seperti ini, Injil Markus muncul bagi kita semua yang ada di sini. Mau menggambarkan bahwa ada Tuhan yang lebih menakjubkan dari sekedar Injil Markus itu. Injil yang mencatat hal-hal yang mengagumkan, yang amazing di tengah-tengah situasi yang buruk pada saat itu. Kita dengarkan pujian ini. Often you've wondered why tears come into your eyes and burdens seem to be much more than you can stand. God is standing near. He sees your falling tears. Tears are a language God understands. When grief has left you low, it causes tears to flow. When things have moved, turned out the way that you had planned, but God won't forget you. His promises are true. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken heart and soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along and takes him by the hand. Tears are a language God understands. God sees the tears of a broken hearted soul. He sees your tears and hears them when they fall. God weeps along the land and takes him by the hand. Tears are a language God understands.